Ini dia Honda Vario 160 Active Black yang sudah stop produksi atau resmi disuntik mati. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss with almost your brain waste. I'm a freak in the sheets. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya ada Honda Vario 160 ABS warna Active Black. Jadi warna Active Black sendiri sudah resmi di stop produksi atau disuntik mati oleh AHM. Jadi buat kawan-kawan pengguna Honda Vario 160 warna Active Black, kalian boleh senang nih, karena di tahun 2024 motor kalian akan menjadi unit yang langka atau warna yang paling langka, karena memang sudah tidak diproduksi lagi. Dan buat kawan-kawan yang mungkin lagi nyari Honda Vario 160 ABS warna Active Black, susah nyari unitnya, saat video ini saya buat, unit ini ready ya di Honda DMB Motor. Jadi buat kawan-kawan yang berencana mau beli Honda Vario 160 Active Black, susah nyari unitnya kemana-mana karena memang sudah di stop produksi. Unitnya ready, hanya satu unit saja di Honda DMB Motor. Nanti untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi, karena memang motor ini sudah langka banget ya. Oke, langsung saja kita bahas seputar detail tampilan, fitur, dan spesifikasinya, biar buat kalian yang mau beli warna Active Black ini makin tahu dan makin paham bagaimana detail tampilan, fitur, dan spesifikasinya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan. Jadi di bagian batok kepalanya, warna Active Black sendiri ini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian batok utamanya menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik kasar ya. Ada logo Honda atau tulisan Honda di bagian tengah, warna putih menggunakan striping. Nah, kanan kirinya ini diberikan tumpukan layer. Jadi walaupun warnanya Active Black, warnanya itu bukan hitam, tapi lebih ke abu-abu tua dan glossy. Jadi menurut saya sayang sekali ya, AHM menyetop produksi atau menyuntik mati warna Active Black ini. Karena biasanya Vario 160 itu identik dengan warna doff, sedangkan Active Black ini warnanya glossy, tapi malah di stop produksi. Bahkan menurut saya ini warna yang spesial sih ya, langka dan keren sih dibandingkan dengan warna doff, itu menurut saya. Oke, lanjut ke bagian depan. Jadi di bagian dasinya di sini menggunakan warna hitam glossy polos menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Kemudian di bagian bodi depannya hingga ke bagian bawah ini juga full menggunakan abu-abu glossy tua, polos juga, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian headlampnya sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya, total terdapat 4 klaster. Kemudian di bagian sekat headlampnya atau frame headlampnya di sini menggunakan bahan plastik kasar yang menyerupai winglet. Jadi desainnya maju ke depan, kemudian terdapat coakan di bagian tengahnya. Kemudian di bagian atasnya terdapat DRL yang terputus menggunakan warna putih seperti ini. Sennya posisinya berada di samping DRL-nya yang juga sudah menggunakan LED dengan motif seperti berlian. Nah, lanjut ke bagian bodi samping. Di bagian bodi samping atau bagian fairingnya ini terdapat 3 tumpukan layer. Jadi layer pertama itu di bagian atas, desainnya lancip. Layer keduanya di bagian tengah. Nah, seperti ini, desainnya lebar. Untuk desainnya juga lumayan runcing atau lancip di bagian belakangnya. Nah, yang spesial dari Active Black ini warnanya glossy, ada balutan stripping yang menurut saya sporty. Jadi memang sayang banget ya, warna yang satu ini malah disuntik mati atau stop produksi. Jadi strippingnya itu paduan warna abu-abu yang hampir ke silver, kemudian ada garis coklat dan ada tulisan 160 yang sporty menurut saya. Jadi paduan silver dengan hitam, ada motif garis-garisnya seperti ini. Dan di bagian tulisan Hondanya ini menggunakan emblem warnanya chrome. Jadi jika kita lihat tampilannya terkesan mewah dan elegan ya. Tidak tahu kenapa kalau menurut saya warna glossy itu kesannya elegan dan mewah. Jadi ngejreng, warnanya mengkilap. Kemudian untuk bagian layer ketiganya di sini dipadukan dengan bahan plastik kasar hitam doff, sisanya di bagian undercowl-nya kembali menggunakan warna abu-abu glossy. Kemudian di bagian dek depan tentunya bahan plastik kasar ya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fendernya atau spakbor depannya di sini juga menggunakan warna abu-abu glossy. Ada stripping tulisan ABS.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian suspensi depan teleskopik, tabung shocknya hitam doff. Tidak lupa terdapat cover seal shock ya di bagian atasnya, yang tentunya akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan batu atau kerikil. Nah, di bagian pengereman, disknya di sini menggunakan tipe non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Nah, untuk grid ABS-nya dia menjadi satu dengan disknya, jadi langsung include ya, tidak terpisah. Kemudian sensornya dia posisinya berada di atas ini. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 1 piston, warnanya emas muda yang hampir ke coklat. Nah, yang spesial di warna Active Black tentunya di bagian velg ya, khusus yang versi ABS ini menggunakan warna coklat. Coklatnya ini doff. Jadi warna coklatnya ini selaras dengan warna strippingnya. Strippingnya coklat, garis coklat, velgnya menggunakan warna coklat. Desainnya berbentuk Y, yang desainnya itu miring ke belakang Y-nya, jadi nggak lurus ya. Kemudian di bagian depannya, bannya sudah menggunakan ban tubeless merek Federal dengan ukuran 100/80, ringnya 14. Nah, kita akan lihat penampakannya full dari bagian depan. Nah, seperti ini. Jadi menurut saya memang dari segi warna dan tampilan, Active Black ini terkesan mewah dan elegan ya. Sayang sekali memang jika harus disuntik mati oleh AHM. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari Active Black, ini sudah menjadi unit yang langka, limited edition, hanya ready 1 unit saja di Honda DMB Motor. Jadi siapa cepat dia dapat, karena mungkin setelah 1 unit yang saya review ini, setelahnya sudah tidak akan ada Active Black lagi. Oke ya. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometer digital dengan tampilan kotak yang memanjang. Di bagian atasnya indikatornya sangat lengkap seperti ABS, sen kanan kiri, alarm, keyless, lampu jarak jauh, engine check, indikator temperatur, ISS, dan indikator aki. Kemudian background sampingnya dipadukan dengan abu-abu, motifnya garis-garis. Ada 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian tidak lupa di bagian tengahnya juga terdapat logo Honda 3D. Frame sampingnya di sini menggunakan warna hitam glossy. Nah, hitam glossy. Di bagian batok belakangnya dipadukan dengan bahan plastik kasar hitam doff. Teksturnya bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, ada starter, belum tersedia hazard. Kemudian handle rem kanan kiri hitam doff. Kemudian di bagian jalurnya di sini menggunakan bahan plastik ya. Nah, seperti ini warnanya hitam. Nah, turun ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboard untuk area atas ini juga menggunakan bahan plastik halus, warnanya abu-abu glossy, sekali lagi abu-abunya gelap. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet ya. Sudah tipe USB. Kemudian di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang yang simple. Di sebelah kanan terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang sangat luas dan cukup dalam. Keamanan tentunya sudah smart key atau keyless. Jadi Vario 160 semua versi sudah keyless semua. Keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan answer back, ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian ada cover kunci darurat di sisi sebelah kanan. Nah, lanjut ke bagian dek depannya. Untuk dek depan dan belakang ini full menggunakan bahan plastik kasar warna hitam. Kebetulan di sini sudah terpasang panel step floor ya, atau karpet original Honda. Jadi di sini berbahan karet. Ada tulisan Vario di bagian tengah, kemudian ada logo V warna silver. Kanan kirinya ini bahannya stainless. Ini kebetulan masih terpasang anti gores, jadi warnanya biru. Tapi di dalamnya sebenarnya ini warnanya chrome ya. Jadi paduan antara chrome dengan hitam. Nah, untuk bagian step floor-nya ini bahannya plastik kasar. Teksturnya bintik-bintik, jadi anti slip ya di bagian permukaannya. Nah, di bagian dek bawah hingga ke bagian belakang ini full plastik kasar. Untuk step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium. Tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian lanjut ke bagian bodi samping. Nah, di bagian bodi samping hingga ke bagian belakang di sini menggunakan warna abu-abu tua glossy. Tulisan Vario 160-nya menggunakan emblem. Nah, ini yang menambah kesannya menurut saya semakin mewah. Jadi tampilannya elegan, bodinya glossy gelap, ditambah tulisan Vario-nya menggunakan emblem ya. Warnanya chrome, ada tambahan 160 di bagian belakang. Nah, strippingnya juga nggak kalah elegan, jadi strippingnya simple. Hanya berupa garis, paduan warna abu-abu dengan coklat, jadi selaras dengan warna velgnya. Nah, lanjut di bagian dek bawah sini full plastik kasar. Stop lampnya sudah LED dengan desain yang lebar ke samping, dibalut dengan mika berwarna merah. Bodi bagian atasnya di sini menggunakan warna hitam glossy.
Kemudian untuk fendernya menggunakan model gantung, jadi mundur ke belakang. Untuk penghubungnya menggunakan bahan aluminium warna silver. Ada sayap penahan lumpur juga di bagian samping. Kemudian desainnya nongol keluar sudah LED menjadi satu dengan fendernya. Lampu penerangan plat nomor juga ada di sini. Untuk desainnya nongol ke belakang sudah LED juga. Ada lampu penerangan plat nomor. Kemudian di bawahnya sini ada mata kucing. Ada tulisan Honda menggunakan stripping. Fendernya ukurannya tidak terlalu lebar namun cukup panjang. Bahannya plastik kasar hitam, teksturnya bintik-bintik di bagian tepinya. Nah, lanjut kita naik ke bagian behelnya. Di sini menggunakan warna full hitam doff ya. Hitam doff seperti ini, desainnya robotik, jadi lekukan-lekukannya sangat tegas, sudut-sudutnya juga cukup lancip. Kemudian di bagian joknya di sini polos, jadi hitam polos, teksturnya bintik-bintik ya. Di bagian tengahnya terdapat pemisah antara bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian di balik joknya di sini terdapat bagasi dengan kapasitas 18 liter, bisa masuk helm half face, namun untuk full face sepertinya tidak masuk yang ukuran besar. Kemudian di sini juga ada penampung air radiator cadangan, jadi posisinya di atas. Kalian tidak perlu ribet-ribet ngisi air radiator ke bawah ya. Sudah tersedia di atas ini posisinya. Kemudian ada tempat kunci seperti kunci busi dan obeng. Nah, tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Cukup besar ya. Untuk sekelas tangki yang harus berbagi dengan bagasi tapi bisa menghadirkan ukuran yang cukup lumayan besar. 5,5 liter, bagasinya 18 liter. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi untuk bagian mesin, Vario ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc. Tipenya SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 0,8 liter. Sudah ESP Plus dan sudah dibekali dengan 4 valve atau 4 katup. Dan mesinnya ini menjadi yang terkencang atau paling powerful di kelasnya di tahun 2023 ini. Untuk cover mesin full hitam dari bagian depan, plastiknya juga hitam doff, belakangnya hitam, ada tulisan Honda yang diukir, ada emblem ESP Plus, kemudian ada tulisan 160 4 valve di bagian bawah. Kemudian untuk rangkanya si Vario 160 ini menggunakan rangka e-serve yang posisi engine mounting tidak lagi di bawah melainkan dipindah ke atas kawan-kawan. Nah, kemudian untuk bagian suspensinya ini menggunakan single shock, jadi belum double shock, posisinya di sebelah kiri, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Kemudian untuk bagian ban belakangnya menggunakan ukuran 120/70 ring 14, sudah tubeless merek Federal. Velgnya sekali lagi coklat doff, jadi selaras dengan warna strippingnya. Nah, coklat seperti ini. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk cover daripada radiatornya seperti ini, jadi desainnya dia melengkung kisi-kisinya dan desainnya itu keluar ya. Jadi jika kita perhatikan dia keluar, fungsinya itu untuk menangkap udara dari depan supaya lebih maksimal masuk ke area radiatornya. Jadi biar pendinginannya lebih maksimal. Jadi udara dari depan atau angin dari depan jadi ditangkap oleh kisi-kisinya. Kemudian untuk bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Dibalut dengan cover muffler juga warna hitam doff, bahan plastik kasar, polos, belakangnya bintik-bintik. Nah, di bagian ujungnya tidak lupa terdapat end cap dengan desain yang oval, warnanya silver doff. Terdapat beberapa lubang-lubang di bagian tepinya. Untuk bagian swing arm silver. Untuk pengereman belakang di versi ABS sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 1 piston. Untuk discnya sekali lagi non wave. Tapi untuk ABS-nya hanya satu channel ya. Jadi hanya di bagian pengereman depan, sedangkan bagian belakangnya tidak. Kemudian di area tengah di sini terdapat hager dengan ukuran yang cukup panjang, hagernya. Kemudian tidak lupa juga ada tambahan karet penahan lumpur ya, yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Dari sisi sebelah kanan belakang hingga ke bagian kaki-kakinya, kemudian ke bagian dashboard hingga ke bagian kokpitnya. Ini kebetulan sudah terpasang spion, jadi kalian bisa melihat gambarannya ketika Vario 160 Active Black sudah terpasang spion. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, ini hanya ready satu unit saja. Saat video ini saya buat, ini motornya masih ready. Jadi buat kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek yang lagi nyari Vario 160 Active Black, bisa ke Honda DMB Motor. Nanti alamat dan kontak marketingnya sekali lagi akan saya cantumkan di deskripsi. Siapa cepat dia dapat, karena sudah limited ya. Nah, limited, terbatas, sudah tidak ada lagi, sudah tidak diproduksi lagi.
Ini unit yang terakhir mungkin ya, yang ada di dealer. Nah, penampakan fullnya dari sisi sebelah kiri kurang lebih seperti ini. Oke, begitu sekian ya video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.